Baik, tanpa basa-basi kami akan mulai di sebelah ini, kayak sebelah kiri dulu ini. Kalau saya sebelah kiri, ya sebelah kiri dulu karena kayaknya yang penumpangnya lebih banyak yang sebelah kiri. Silakan Ibu Lulu Nur Hamidah Lulu Mansuro. Masya Allah. Silakan Bu Lulu. Ya, terima kasih Ketua. Tolong diperkenalkan Bu, namanya siapa? Oh iya, gitu. ya dari tadi nggak kenal. Barangkali Pak Jaja belum kenal Bu. Pak Jajab. Pak Jaja bahasa Pak Jaja. Oh Pak Jaja ya, Pak Jaja ya. Pak Jaja Jailani ini masih cucunya Syekh Abdul Qadir Jailani namanya. Ya Allah, terus gimana dong pertanyaan ya, saya? Makasih Bu, silakan. Kualat ini nanti. Terima kasih Pak Jaja, perkenalkan nama saya Lulu. Ya, nggak usah nyebut fraksi karena ini pansus Pak, saya anggota pansus. Pak Jaja, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Ini nyambung dengan saksi yang terdahulu yang barusan kita juga hadirkan di ruangan ini. Ini dari Bapak ya? Yang mana Bu? Oh ini yang di copy tadi ya? Oh oke, di copy. Tapi nggak apa-apa karena Bapak ini direktur yang ngurusin haji khusus. Saya mau menanyakan terkait dengan MOU. Bapak paham ya MOU antara Kementerian Agama dan Kementerian Urusan Haji Kerajaan Arab Saudi yang terkait dengan penyelenggaraan haji di tahun 2024. Tahu ya Pak ya? Yeah. Sudah dibaca juga MOU-nya ya? Oke, saya minta Bapak bisa menjelaskan apakah Bapak juga tahu draft awal MOU yang dikeluarkan oleh pihak KSA Pak? Bukan draft yang sudah jadi ini. Jadi yang saya tanyakan adalah draft awal, draft pertama dari Kementerian Saudi Arabia ke Kemenak. Terima kasih Bu Ya. Lulu. Yang pertama kalau berkaitan dengan MOU, saya terus terang tidak mengetahui secara detail Pak ya. Karena saya waktu itu rapat dengan di PHU, kami menyampaikan saat rapat itu hanya menyampaikan bahwa MOU akan ditandatangani di Saudi. Jadi saya tidak baca detail konsep bagaimana itu Bu. Ya saya tahu. Lalu peran Bapak kaitannya dengan MOU ini apa menurut Bapak ini? Nah karena itu adanya di MOU itu di luar negeri Bu, ya tentunya ke luar negeri yang itu. Oke. Iya. Yang saya mau tanyakan ini yang terkait dengan ketentuan soal alokasi kuota tambahan Pak, karena ini kan diatur di dalam MOU ya. Kalau di MOU yang sudah ditandatanganin, jadi tidak di draftnya, kan kita belum tahu nih Pak draft awalnya. Kalau di MOU yang sudah jadi ini, di 5 itu sudah diatur yang terkait dengan pembagian penambahan kuota 20.000 jemaah, 50% untuk reguler dan 50% untuk haji khusus. Apa tanggapan Bapak terkait dengan pembagian alokasi ini, sementara di sisi yang lain sudah ada undang-undangnya mengatur terkait dengan alokasi haji reguler dan juga haji khusus. Ditambah lagi sudah ada kesepakatan antara Komisi 8 DPR RI dan juga Kementerian Agama plus Kepres yang terkait dengan biaya haji. Terima kasih Bu. Berkaitan dengan MOU, memang ini belum setelah MOU ini kan kami diskusi Bu. Setelah atau sebelum? Sebelum. Okay. Sebelum kami diskusi dengan Pak Dirjen. Pak Dirjen? Ya, dengan Dirjen apa Pak? Dirjen PHU. Oke. Saat itu kami rapat bersama-sama, mungkin nggak resmi Bu ya, karena kita waktu itu sangat bincang-bincang saja di ruangan rapat beliau. Yang pertama adalah yang kita bahas adalah bahwa kota kita ini kan masih gelondongan waktu itu Bu. Artinya masih yang 221.000. 221 atau 241 Pak? 221.000 Bu yang awalnya. Nah terus ada penambahan 20.000. Menindaklanjuti hasil kita rapat dengan Komisi 8 di Raker waktu itu saya ingat. Ada pertanyaan
Karena laporan Pak Dirjen saat itu menyampaikan bahwa kuota kita itu masih 221.000. Mengapa kita nggak bahas rapat ini untuk yang 241.000, 241.000 itu Bu. Karena kita berdasarkan keterangan dari pengumuman Presiden bahwa kuota kita itu ada penambahan 20.000. Padahal di situ belum ada bagian atau juga kejelasannya. Waktu itu saya di samping Pak Dirjen Bu, saya sampaikan Pak Dirjen hati-hati kita, karena tahun 2023 itu Bu ada janji dari Arab Saudi ada penambahan kuota 30.000, tetapi akhirnya tidak jadi, tidak ada itu. Nah sekarang ini meskipun kita ini adalah sebentar. Iya Pak, tahun 2003 ada Pak, pernah itu Pak. Berdasarkan informasi akan ada penambahan kota, tapi nggak jadi Pak. Itu nggak ada. Nggak Oke, ada, Pak. lanjut. Nah, saya bilang waktu itu saya hati-hati sekali. Iya. Oke, boleh saya sekalian ini Pak. Iya. Pada waktu Bapak menyampaikan hati-hati sekali Pak Dirjen, apa yang ada di dalam pikiran Bapak? Hati-hati dalam hal apa? Atau hati-hati untuk tidak melakukan apa? Ada dua hal Bu yang kami sampaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan kuota yang 221.000 ini kan sudah jelas bahwa dalam undang-undang ada 92% untuk haji khusus, maaf haji reguler, maaf Pak John, 92% untuk haji reguler, 8% untuk haji khusus. Nah berkaitan dengan tambahan ini ada dua hal yang saya sampaikan. Bagaimana kita rapat dengan yang sudah menjadi keputusan oleh DPR bersama-sama dengan Panja, begitu Pak ya, yang kita bahas. Terus yang kedua, ada juga faktor kepadatan jamaah. Nah dua hal itulah yang kami sampaikan kepada Pak Dirjen agar berkomunikasi juga dengan Komisi 8 atau Panja. Kapan Bapak menyampaikan itu ke Pak Dirjen? Waktu itu sebelum MOU kami sampaikan. Sebelum MOU dan setelah rapat dengan DPR apa belum? Nah, itu dua kali kami sampaikan sebelum dan sesudah. Sebelum? Ya, sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah. Iya. Bapak tahu kalau ada kesepakatan antara Kemenak ya, yang ditandangani oleh Pak Menteri dengan Komisi 8. Itu kan bulan November tanggal 27. Iya. Bapak sudah menjadi pejabat di sini? Belum Bu. Waktu itu masih belum. Saya masih di Dirlola. Bapak di mana posisinya? Di Direktur Pengelolaan Dana Haji itu masih. Oke. Ya kan saya bilang Bu bahwa kami ini di Ruhaka ini Bu sejak tanggal 28 Desember. Oke. Saya sekarang mau nanya menurut pandangan Bapak sendiri ya. Ada undang-undang yang mengatur terkait dengan alokasi kuota itu tadi 92% harus reguler dan kemudian 8% untuk haji khusus, plus kemudian sudah ada kesepakatan antara pihak pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Agama, dan ditandatanganin lalu sudah keluar juga ke presnya. Tapi kemudian pada Januari tanggal 8 pihak pemerintah Indonesia dan Saudi menandatanganin MOU, yang mana MOU itu membagi 50% pembagian kuota tambahan itu untuk haji khusus. Menurut Bapak itu benar nggak? Memang ini Bu menjadi diskusi kita waktu saat itu Bu. Saat itu kapan? Sebelum kita MOU. Kira-kira kapan Pak? MOU kan tanggal 8 nih tanda tangannya. Mungkin setelah 4 hari sebelum kita berangkat ke Saudi itu, sebelum MOU. Bapak berangkat ke Saudi tanggal berapa sih? Saya tanggalnya lupa Bu ya. Bapak ikut ya dalam rombongan menteri? Saya berangkat lebih dahulu Bu. Tanggal berapa Bapak? Ya mungkin 5 hari sebelum Pak Menteri berangkat. Ya kapan itu? Itu di bulan Januari. Iya, tanggal berapa? Kalau nggak salah Ibu, saya mohon maaf, saya berangkat tanggal 28 Bu. Terus 3 hari berikutnya saya berangkat ke Saudi. Desember. Iya. Berarti lebih kurang sekitar antara tanggal 2 Januari gitu ya. Tahun baru di Saudi nggak Pak? Saya sudah ini. Oke, tanggal 2 lah ya. Iya, anggap begitu. Iya. Oke.
Terus tadi Bapak bilang katanya ada diskusi. Nah, diskusi itu satu, Bu. Yang pertama di dalam undang-undang dalam pasal 64 menyatakan bahwa haji dalam artian dalam pasal 8 dan 9 itu kan menjadi kewenangan Kementerian Menteri Agama, Bu, di situ. Jadi dalam hal kota tambahan itu menjadi kewenangan Kementerian Agama. Tetapi saya juga menyampaikan bahwa di situ ada keputusan DPR, di mana ada undang-undangnya. Di dalam pertemuan itu Bapak menyampaikan, itu di rapat formal ya? Informal aja, Bu. Kenapa saya ngumpul? Antara Bapak dengan siapa? Dengan dirjen, dengan beberapa direktur di situ. Oke, dengan dirjen PHU, Bapak menyampaikan. Iya. Oke. Nah, setelah itu kami tidak mengetahui, Bu. Akhirnya keluarlah keputusan pembagian kota 50-50. Oke, sebelum sampai di situ saya mau tanya lagi ya Pak ya. Ini masih kaitannya dengan MOU. Kalau tanggal 8 itu penandatanganan MOU dan Bapak adalah tim advent yang berangkat ke sana, berarti Bapak sudah tahu draftnya dong? Saya betul-betul Bu, tidak membaca draft itu. Loh, karena bagaimana itu mungkin? Gini, Bu, karena tugas kami adalah saat itu, Bu, menyiapkan masalah keuangan. Jadi tidak untuk itu, Bu. Tugas kami itu untuk itu. Tetapi menyiapkan keuangan. Iya. Dan berkaitan dengan pembayaran masyair yang waktu itu kita diputuskan di Panja. Bapak sudah jadi direktur ya? Iya, Bu. Padahal masa ya direktur haji khusus tapi tidak tahu. Waktu itu bukan haji khusus, Bu. Saya masih di bulan Desember akhir itu belum. Ya. Pada waktu Bapak berangkat ke Saudi Arabia itu penugasan ke Bapak ini sebagai apa? Saya masih direktur dalam SPJ kita, karena kan kita nggak tahu, Bu, ada pelantikan. Jadi saat saya keberangkatan ke sana itu masih SPJ saya masih dikelola, Bu, bukan sebagai UHK itu, Bu. Menarik ini, pinter, gitu ya Pak ya. Pada waktu itu siapa direkturnya Pak? Direktur Pak Nur Arifin, Bu. Pak Nur Arifin ya? Iya, sebelum saya Pak Nur Arifin. Ya, nanti pimpinan tolong diatensi nama Pak Nur Arifin ya. Jadi kan gini, Bu, ya. Bisa izin, Bu. Memang keberangkatan kami kan menunda-menunda, Bu, karena waktu kita menunggu berkaitan dengan jadwal sidang kita dengan Panja. Yang aja mundur. Akhirnya berangkatnya saya itu, padahal masih SPJ sebagai dirlola gitu, Bu. Bukan gitu. Direktur haji khusus. Ya. Jadi pada saat ke Saudi Arabia itu bukan sebagai direktur haji khusus. Iya. Tetapi Bapak sebagai tim advent ke sana, apa yang dilakukan oleh Bapak di Saudi? Yang pertama dari waktu itu masih berkaitan dengan penyiapan bersamaku. Apa itu, Pak? Tentang rencana alokasi anggaran waktu itu. Anggaran untuk masyair berapa yang harus dibayar, dan selanjutnya untuk haji khusus hanya semintas saja, Bu, waktu itu saya belum secara detail betul. Yang Bapak temuin siapa di sana? Ya Pak Nasrullah Jasam, Bu. Pak Nasrullah itu? Iya. Ketemu dengan Pak Nasrullah itu Bapak sudah tahu berapa kuota haji khusus dan berapa yang reguler, dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk itu? Iya. Sudah tahu berarti? Iya. Pada saat ke Saudi berapa Pak haji khususnya? Kuotanya? Kuotanya waktu itu masih gelondongan kan, Bu, ya, belum dibagi, yaitu masih 241.000. 241. Iya. Pada saat Bapak ke Saudi Arabia sekitar tanggal 2 Januari itu masih gelondongan menurut Bapak? Masih gelondongan. Padahal tim ke Saudi itu dalam rangka mau akan penandatanganan MOU. Jadi kalau menurut Bapak, kapan kemudian kuota itu terbagi secara detail? Bapak tanggal 2 ya? Tanggal 2 loh. Iya. Tanggal 2 ke Saudi katanya masih gelondongan. Sementara tanda tangan MOU itu tanggal 8. Nah, ini kapan kemudian kuota terbagi menjadi yang tambahan itu 50% untuk khusus dan 50% untuk reguler? Itu tanggal 15 Januari, Bu. Januari sudah muncul di E-Hajj, ada muncul angka
10.000 untuk haji khusus dan 10.000 untuk haji. Lah yang ditandatanganin itu apa kemudian Pak? Katanya tadi itu masih gini. gelondongan Bu, di dalam MOU. Ini kan berbeda Bu, haji dengan MOU. Jadi tanggal 8, mohon maaf, tanggal 8 itu, tanggal 8 Januari itu masih gelondongan yang ditandatanganin. Masih gelondongan. Itu ditandatanganin oleh Menteri Agama sama Kementerian Arab Saudi. Arab Saudi. Menyebutkan 241.000. Iya. Itu tanggal 8. Iya. Kalau menurut Bapak yang kami terima, tapi karena Bapak tidak punya kopinya ya, ini ditandatanganin kapan ini kemudian? Lalu MOU yang katanya menurut Kementerian Agama MOU yang ditandatanganin yang sudah membagi kuota bahwa yang tambahan 20.000 itu 50% untuk khusus dan 50% reguler itu kapan? Berarti ada berapa kali MOU Pak? Gini Bu, MOU-nya hanya satu kali MOU. Oke. Iya. Tetapi situ belum menyebutkan pembagian. Oke. Pembagiannya di haji Bu. Ini ada dua hal yang berbeda Bu, MOU dengan haji. Ya. Haji tanggal 15 Januari pembagian kuota itu Bu. Ini agak bertentangan ya dengan yang sebelumnya, karena yang sebelumnya itu mengatakan bahwa yang ditandatanganin atau MOU itu adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu Indonesia dan Saudi Arabia. Itu sudah include di dalamnya pembagian kuota 10.000 untuk tadi itu untuk haji, 10.000 untuk reguler. Ini yang konteks tambahan itu di tanggal 8. Jadi menurut Bapak itu nggak ada? Sepengetahuan seperti itu Bu. Sepengetahuan Bapak. Oke. Pimpinan. Ya, sementara itu dulu. Dulu, oke. Berikutnya. Wah. Aiskan.